Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Ethics, Legal Liability, and Client Acceptance atau etika, kewajiban hukum, dan klien penerimaan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar etika profesi. Prinsip dasar etika profesi yang pertama adalah integritas. Integritas mengacu pada kewajiban bahwa semua anggota badan profesional berterus terang dan jujur. Anggota tidak boleh dikaitkan dengan informasi yang salah secara material atau menyesatkan. Untuk berperilaku dengan integritas membutuhkan kepatuhan terhadap APIS 110. Yang kedua yaitu objektivitas. Objektivitas mengacu pada kewajiban bahwa semua anggota badan profesional tidak mengizinkan perasaan pribadi mereka atau prasangka untuk mempengaruhi penilaian profesional mereka. Anggota harus tidak memihak dan tidak membiarkan konflik kepentingan atau pengaruh orang lain untuk mengganggu proses keputusan mereka. Yang ketiga yaitu kompetensi profesional dan kehati-hatian, yang mengacu pada kewajiban yang harus dipertahankan oleh semua anggota, yakni pengetahuan dan keterampilan mereka pada tingkat yang dibutuhkan oleh badan-badan profesional. Yang keempat yaitu kerahasiaan. Kerahasiaan mengacu pada kewajiban yang dilarang oleh semua anggota badan profesional. Anggota harus menjaga kerahasiaan termasuk dalam lingkungan sosial. Penting untuk menjadi waspada terhadap kemungkinan pengungkapan yang tidak disengaja, terutama kepada rekan bisnis dekat atau keluarga anggota. Yang kelima yaitu perilaku profesional. Perilaku profesional mengacu pada kewajiban yang dipatuhi oleh semua anggota badan profesional. Aturan dan regulasi memastikan bahwa mereka tidak merusak reputasi profesi. Anggota harus jujur dalam representasi mereka kepada klien saat ini dan calon klien. Selanjutnya yaitu tentang independensi atau kemandirian. Kemandirian penting ketika mematuhi prinsip etika untuk bertindak dengan integritas dan objektivitas. Ini didefinisikan sebagai bertindak dengan integritas, objektivitas, dan skeptisme profesional. Independensi adalah fundamental untuk setiap audit dan harus ditaati oleh setiap yang terdaftar pada auditor perusahaan. Menurut APIS 110, pasal 290, ada dua bentuk kemandirian, yaitu kemandirian pikiran yang berarti kemampuan bertindak dengan integritas, objektivitas, dan skeptisme profesional. Ini adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang bebas dari bias, keyakinan pribadi, dan tekanan klien. Kemandirian pikiran juga disebut sebagai kemerdekaan yang sebenarnya. Yang kedua yaitu kemandirian dalam berpenampilan. Kemandirian dalam berpenampilan adalah keyakinan bahwa kemandirian pikiran telah tercapai. Ini tidak cukup bagi auditor untuk menjadi mandiri. Mereka juga harus terlihat mandiri. Auditor harus mempertimbangkan tindakan mereka dengan hati-hati dan memastikan tidak ada yang dilakukan untuk mengkompromikan mereka. Kemandirian baik pikiran maupun penampilan. Kemandirian dalam penampilan juga disebut sebagai kemandirian yang dirasakan. Selanjutnya yaitu ancaman terhadap kemandirian atau threats to independence. Threats to independence yang pertama yaitu adalah self-review threat atau ancaman diri sendiri. Ancaman kepentingan pribadi menurut APIS 100 bagian 290 yakni mengacu pada ancaman yang dapat terjadi ketika sebuah kantor akuntan atau stafnya memiliki kepentingan keuangan pada klien audit. Dan yang kedua adalah self-review threat atau ancaman peninjauan sendiri. Ancaman peninjauan sendiri mengacu pada ancaman yang dapat terjadi ketika tim jaminan perlu membentuk opini pada mereka sendiri atau pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di perusahaan mereka. Yang ketiga yaitu advocacy threat atau ancaman advokasi. Ancaman advokasi mengacu pada ancaman yang dapat terjadi ketika kantor akuntan atau staf jaminannya bertindak atau diyakini bertindak atas nama klien jaminannya. Dalam kasus seperti ini, objektivitas jaminan penyedia mungkin dipertanyakan. Yang keempat yaitu familiarity threat atau ancaman keakraban. Ancaman keakraban mengacu pada ancaman yang dapat terjadi ketika hubungan dekat ada atau berkembang antara firma asuransi dan klien, atau antara anggota tim asuransi dengan direktur atau karyawan klien. Yang kelima adalah intimidation threat atau ancaman intimidasi.
Ancaman intimidasi mengacu pada ancaman yang dapat terjadi ketika anggota tim jaminan merasa terancam oleh staf atau direktur klien. Selanjutnya yaitu safeguard to independence atau perlindungan kemandirian. Safeguard to independence digunakan untuk minimalkan resiko yang menjadi ancaman akan muncul, misalnya melalui proses pelaporan dalam perusahaan. Perlindungan terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu perlindungan yang dibuat oleh profesi, undang-undang atau peraturan. Yang kedua perlindungan yang dibuat oleh klien, dan yang ketiga adalah perlindungan yang dibuat oleh firma akuntansi. Selanjutnya membahas tentang hubungan auditor dengan orang lain. Ada beberapa hubungan auditor dengan orang lain. Yang pertama yaitu auditor dengan pemegang saham. Laporan audit ditunjukkan kepada pemegang saham. Kadang-kadang disebut sebagai anggota perusahaan yang diaudit. Artinya, pemegang saham diakui sebagai penerima utama laporan keuangan dan laporan audit terlampir. Yang kedua yaitu auditor dengan dewan direksi. Dewan direksi mewakili pemegang saham dan mengawasi aktivitas perusahaan dan pengelolaannya. Ini adalah peran dewan untuk memastikan bahwa perusahaan dijalankan demi keuntungan pemegang saham. Yang ketiga yaitu auditor dengan komite audit. Komite audit yang efektif akan meningkatkan independensi fungsi audit eksternal. Sebuah audit komite bertindak atas nama seluruh dewan direksi untuk memastikan bahwa laporan keuangan benar dan adil, dan bahwa auditor eksternal memiliki akses ke semua catatan dan bukti lain yang diperlukan untuk membentuk opini mereka. Dan yang terakhir yaitu audit dengan audit internal. Kemudian kewajiban hukum. Auditor eksternal harus berhati-hati saat melakukan audit. Ini berarti bahwa auditor harus rajin dalam menerapkan standar teknis dan profesional, serta mendokumentasikannya masing-masing tahap dalam proses audit. Jika auditor ditemukan lalai, mereka dapat dituntut atas kerusakan oleh klien mereka atau pihak ketiga, dan harus dihukum menurut hukum tort. Hukum tort adalah badan hak, kewajiban dan pemulihan yang diterapkan oleh pengadilan dalam proses perdata. Memberikan pertolongan bagi orang-orang yang telah menderita kerugian karena perbuatan salah orang lain. Orang yang mengalami cedera atau mengalami kerugian uang dikenal sebagai penggugat, dan orang yang dituduh bertanggung jawab atas cedera tersebut dan dituduh bertanggung jawab atas kerusakan tersebut dikenal sebagai tergugat. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.